memandang berkat dari kacamata Tuhan. Saudara-saudara, orang memandang berkat itu macam-macam. Saudara ingat Yudas waktu dia lihat uang sebagai berkat. Karena dia melihat bahwa uang itu segala-galanya, dia jual Yesus. Baru setelah dia jual Yesus, dia sadar bahwa dia salah. Lihat, berkat itu sebenarnya baik. Tapi kalau saudara salah memandang berkat, maka akibatnya ada sikap yang salah kepada hidupmu, dan ada yang sikap yang salah terhadap Tuhan. Saya mau bawa kita supaya mungkin saudara belum mengerti. Jadi berkat ini yang saya terjemahkan adalah semua yang kita dapat dari Tuhan. Pangkat, kedudukan, apalagi uang, segala sesuatu, mobil, rumah. Saya tanya saudara, apa pandangan saudara terhadap berkat itu? Nanti kita akan lihat bahwa ternyata luar biasa. Cara pandang kita itu berbeda dengan cara pandang Tuhan. Saya kalau mau kasih kesimpulan begini, kenapa ada orang yang cari berkat sampai lupa Tuhan? Karena cara pandang berkatnya yang salah. Berkat itu diperlukan, tetapi berkat bukanlah segala-galanya. Nanti ada di poin selanjutnya. Tapi saya mau saudara berpikir, berkat itu apa dalam pandangan saudara? Berkat itu apakah hanya sekedar harta? Saya pikir berkat itu banyak ya. Umur panjang berkat, napas hidup berkat, kekayaan berkat, jabatan berkat, pangkat berkat. Mari kita lihat cara pandang Tuhan ternyata berbeda dengan cara pandang kita. Dalam Keluaran pasal 16 kita akan baca di sini. Saudara-saudara, konsep berkat harus benar. Kalau tidak, maka sikap kita di dalam mendapatkan berkat itu akhirnya menyalahi maunya Tuhan. Kenapa ada orang yang gara-gara harta jual imannya? Kenapa orang gara-gara harta tinggalkan imannya? Atau gara-gara pacar tinggalkan imannya? Karena itu tadi, kalau kita anggap pacar, suami itu adalah berkat, cara pandangmu akan menentukan kamu bersikap. Kenapa ada orang, sudah, Yesus tidak usah, dibuang saja. Yang penting saya dapat suami, saya dapat istri. Karena cara pandang yang salah. Kalau cara pandang benar, maka maaf kata, lebih baik saudara berkata, lebih baik saya tidak kawin daripada saya tinggalkan iman saya. Saudara mulai paham perlahan? Jadi cara pandang kita harus berbeda dengan cara pandang Tuhan. Ini khotbah adalah perenungan saya secara pribadi, dan saya pikir betul juga. Mari kita lihat Keluaran 16 ayat 13-14. Sebenarnya bisa kita baca seluruh pasal 16 ya, tapi terlalu panjang. Jadi saya hanya ambil beberapa ayat supaya saudara tahu. Pada waktu petang, perhatikan, datanglah apa? Berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah kepada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Lalu next, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apa ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah apa? Roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ini saya terjemahkan berkat. Jadi konteksnya begini, orang Israel ini kan ketika keluar dari Mesir, berjalan sampai di padang gurun, mereka kehabisan makan, kehabisan minum. Lalu mereka bilang begini, buat apa Tuhan bawa kami ke sini kalau kami kelaparan? Lebih baik kami tetap di Mesir, ada makanan yang berlimpah, sekalipun kami budak di sana. Dan buat apa Tuhan bawa ke sini untuk kasih mati kan? Lalu Tuhan kasih mereka makan yang melimpah, yang saya sebut sebagai berkat, yaitu dua hal, burung puyuh dan juga apa? Mana dari surga, roti dari surga yang digambarkan di sini, roti langsung dari Tuhan. Ini bicara berkat. Sekarang lihat cara pandang orang Israel mengenai berkat, dan harus ini juga jadi pelajaran untuk kita. Apa pandangan Anda tentang berkat? Tadi saya bilang, bukti bahwa orang salah memandang berkat adalah tadi, kejar berkat sampai Tuhan pun diabaikan. Nah, ini Anda sudah salah tentang konsep berkat. Kalau konsep Anda benar, maka perilaku saudara kepada Tuhan pun akan benar.
Belum mengerti, nanti saya bawa kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Apa konsep atau kacamata Tuhan mengenai berkat itu? Tadi kan dia yang kasih toh, berkat makanan. Dalam konteks ini berkat makanan. Tapi kan kita sudah tidak terima lagi mana surgawi. Kita tidak lewat ada daging burung turun di sini kan. Tapi kita dapat banyak hal, motor, rumah, pangkat, istri, suami, semua itu berkat. Nah pertanyaannya, apa yang saudara lihat, konsep apa yang Anda pikir di otak saudara waktu Tuhan kasih saudara berkat? Kepintaran itu juga berkat, ya. Semua talenta itu juga berkat. Tapi mari kita lihat kacamata Tuhan. Saudara harus tahu ini kacamata Tuhan. Pertama, ini saya harus rubah ya. Ingat bahwa berkat itu datang dari atas. Artinya berkat itu anugerah, bukan semata usaha saudara. Halo, saya mau ke saudara pandang dulu. Berkat ini memang kelihatannya ya karena saya guru, saya pergi mengajar, saya dapat gaji. Saya pengusaha, saya bisnis, makanya saya dapat uang sebagai berkat. Tapi ingat ya, kalau konsepmu hanya itu usahamu, maka itu sebabnya ada orang berkata begini, beta mau cari Tuhan atau tidak itu beta urusan. Kok uang juga beta yang cari. Nah, tapi berkat itu akan menjadi sebuah berkat untuk dirimu kalau kita sadar. Kalau saya menggunakan istilah dari Alkitab ini adalah berkat itu dari Tuhan, anugerah berkat itu dari Tuhan. Lalu kita apa? Kita hanya pungut. Memang cara pungut kita berbeda. Mas Andra pungut berkat lewat kerja di bank BRI. Om Nik pungut lewat kerja di bank NTT. Maeta, Maida pungut di instansi mereka masing-masing. Jadi saudara harus tahu dulu, kita ini sebenarnya hanya dikasih karunia berkat. Dia yang curahkan. Itu bukan usahamu semata. Dia kasih buka pintu tercurah, lalu Anda tinggal pungut. Pungutnya tadi lewat apa? Lewat tadi ada yang di pasar jual sayur, pungut lewat itu. Sebab kalau kita tidak sadar ini, kita jadi orang sombong. Kok beta sudah cari Tuhan juga beta uang banyak nah. Nah coba mungkin kita belum mengerti ya. Ini coba saya baca. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Saya kasih tahu saudara, tadi yang kasih turun itu burung siapa? Tuhan. Kasih mana dari surga ini siapa? Roti dari surga ini siapa? Tuhan. Lalu orang Israel pun kerja apa? Pungut. Apa artinya? Taruh di otak saudara. Kalau saudara bisa pungut mobil, pungut ijazah, pungut kepintaran, ingat kita hanya pungut. Kalau dia tidak kasih dari atas, Anda mau pungut apa di situ? Saya berharap saudara buka otak kita supaya kita jadi sombong, lupa daratan, apalagi lupa Tuhan. Ingat, kita hanya pungut. Kalau dia tidak kasih, orang Israel mau pungut apa? Selalu saya bilang, apakah Anda saja yang layak bekerja di bank? Apakah Anda saja yang layak kerja di kantor? Tidak ada orang lain. Tapi mengapa ada orang ditolak, Anda dikasih pekerjaan? Itu yang saya bilang. Kita ini hanya anugerah. Kalaupun kita punya berkat, ingat, kita hanya pemungut. Sumbernya masih sama, Tuhan Allah. Supaya kita tidak jadi sombong dan melupakan Tuhan. Ingat, ada Paulus mengatakan, segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Mengerti ya sekarang waktu saya renung, aduh Tuhan terima kasih. Seperti contoh saya hanya pungut untuk bisa khotbah, bicara di depan orang. Tidak semua orang bisa bicara di depan orang. Baru berdiri sesungguhnya. Kenapa saya bisa bicara? Karena saya hanya pungut karunia itu dari dia. Kalau dia kasih, saya pungut. Kalau saya pungut, baru saya punya sesuatu. Supaya kita tidak lupa daratan dengan Tuhan, supaya kita tidak sombong dengan Tuhan. Ada orang sampai sombongnya luar biasa kalau dia sudah punya sesuatu, jabatan, pangkat, kedudukan. Ingat, kalau itu tidak dikaruniakan Tuhan, Anda tidak bisa pungut apa-apa.
Saudara setuju di poin ini ya? Jadi kalau Anda pintar itu bukan karena Anda pintar belajar, Anda kebetulan pungut saja. Jadi gubernur, jadi bupati, dengar, Anda hanya pungut. Karena kalau dia tidak buka, tidak ada yang jatuh dari sorga. Kalau tidak ada yang jatuh dari sorga, Anda tidak bisa ambil. Wah, waktu tadi pagi saya duduk, saya bilang, Tuhan, ajar saya juga tidak boleh sombong ketika orang bilang, Bapak pengkhotbah bagus. Karena saya hanya pungut dari Tuhan. Atau sebaliknya, wih, ini Bapak Tuhan nih kalau dia kerja bagus. Ingat, semua dari Tuhan. Jadi, saudara sudah mengerti ya, kita ini hanya juru pungut saja. Di kantor itu adalah juru pungut, tapi itu bukan di uang, itu kantor uang. Di Dispenda itu ada nama juru pungut. Kita ternyata juru pungutnya Tuhan. Yang lucu adalah kita lupa Tuhan. Saya pun kakak dua di Dispenda, kakak adik di Dispenda. Jadi mereka pungut dari pembayar pajak, setor ke negara, negara kasih titip sedikit berkah dari dukung pungut. Apa artinya? Hidupin. Jadi ingat ya, kalau saudara jadi gubernur, jadi orang besar, jadi orang kaya, ingat, kita hanya tukang pungut. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Sekaligus ayat ini memberi kita pelajaran. Walaupun Tuhan sumber berkat, itu tidak berarti Anda pasif. Waktu Tuhan bilang gini, ini dia kasih turun burung, kasih turun mana dari surga, Alkitab bilang apa? Beginilah firman Tuhan, pungutlah tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ada dua pelajaran lagi, selain dia sumber supaya kita jadi menjadi sombong, tapi dari ayat ini kita belajar satu lagi. Berkat itu sebenarnya sudah ada di depan kita, tapi bagaimana cara kita mengambilnya. Kalau begitu, tidak boleh ada yang pasif. Berkat itu tidak datang dengan sendirinya. Makanya ada istilah ora etla bora, berdoa bekerja. Walaupun kita tahu dia sumber, dia kasih curah berkat, tapi harus ada usaha dari kita. Kan betul toh? Kan orang Israel bisa tidur di rumah, harusnya itu burung terbang langsung masuk di kamar, langsung berdiri bilang saya siap dibakar. Tapi tidak, Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab bilang dia kasih turun di luar. Ada tindakan nyata untuk pergi ambil. Jadi maaf, selalu saya bilang, bagaimana Tuhan mau kasih berkat jodoh kalau lu tiap hari hanya di rumah saja, tutup pintu? Bagaimana orang mau lihat selalu? Harus keluar melakukan aktivitas, pakai bedak, pakai bibir merah, lalu senyum-senyum sedikit. Orang bilang, Nona masih Nona? Ya, saya masih Nona. Yang suka kawin, kawin lagi. Ada amin. Tidak ada kata amin. Demikian juga kalau Tuhan bilang memang beta sudah siap berkat. Dulu tidak pernah lamar kerja. Lu kira lu siapa? Pertamina pu anak kah? Bos Pertamina pu anak. Bos Pertamina saya pu anak. Jadi kalau dia mau kuliah, dia harus melamar atau mendaftar. Artinya ada bagian yang harus kita kerjakan. Yang setuju katakan amin. Skripsi tidak bisa, walaupun Tuhan aku akan berkati skripsi ini, betul, dia kasih curah berkat, tapi kamu harus kerjakan bagianmu, pungut, yaitu kerjakan bagian saudara. Ini pelajaran, saya berharap ini pelajaran indah untuk saudara dan saya. Amin. Pungut, kerja. Kan Tuhan sudah lempar, sebenarnya tak usah pungut juga, piko, permisi, jilat saja bisa, itu makan. Tapi Tuhan bilang tidak, pungut, artinya kerja. Amin. Kerja itu macam-macam, cara pungut itu macam-macam. Novi Sileloy sudah kasih naik di Facebook, mulai bulan ini terima gaji dari FB Pro. Itu kan cara pungut. Ada pakai FB Pro, ada yang harus jual sayur, tidak apa-apa. Itu cara Tuhan untuk kita pungut. Jadi tidak boleh ada yang malas-malas di gereja ini. Yang setuju katakan amin.
Yang malas biarkan sudah ada di biji mata, sudah bisa dapat. Itu kan sudah ada. Tapi harus pungut, harus kerja. Nah, saudara tahu tadi dia bilang dia seperti apa? Embun. Saudara pernah lihat embun? Kalau itu roti itu besar-besar kayak mangkok, gini enak, cara pungutnya enak. Angkat 5 kali sepenuh tas. Itu seperti embun. Nah, bayangkan kalau embun satu persatu. Kapan banyak tapi kerja. Soal berkat itu urusan Tuhan. Urusanmu adalah berusaha pungut. Amin. Lalu saya bisa bilang begini, ya kan Tuhan sumber jodoh, ya kan? Kalau Tuhan sumber jodoh ya sudah biasa, nanti Tuhan kasih juga. Kalau lu tidak pungut, Tuhan kasih lu umur 30 tahun. Lalu Tuhan, karena lu bilang saya pasrah ke Tuhan sumber berkat. Lalu Tuhan bilang beta kasih lu umur 75 tahun, lu mau? Kita yang harus pungut, pilih toh dengan hikmat Tuhan. Nah, ini satu gagal mah kayaknya ketoksen bisa dengan gagasan. Sebab rumah tangga itu bukan cukup digagas saja, makan juga. Sudah mulai pikir, itu namanya pungut dengan hikmat. Sudah mengerti sampai sini? Kamu boleh mengambil untuk, nah ini ya pelajaran ketiga. Kamu boleh ambil, tapi menurut jumlah jiwa. Jadi kalau saya punya anak kan 3, tambah istri saya kan ada 5. Dia bilang pungut sesuai apa? Jumlah jiwa. Apa artinya? Setiap jiwa itu punya berkat-berkat tersendiri. Makanya pertama dari pelajaran ini, jangan iri di orang berkat, karena setiap berkat ada. Dia bilang kan, menurut jumlah. Lu punya anak 12, jangan takut. Tuhan kasih makan. Saya bapak ini anak 12. Kami masih hidup sampai hari ini. Sekarang ini kita lain, orang-orang muda sekarang. Anak berapa? 2 saja, betul susah sekarang. Tapi orang tua dulu 12. Istri saya pun bapak 24 anak. Kemarin waktu kami foto-foto paling diumumkan terbanyak. Tapi mereka tidak pernah takut dengan 24 anak. Kita baru 2 anak, saya pusing. Amin. Kita lupa bahwa setiap berkat itu ada masing-masing. Yang penting mereka mau pungut, mereka mau berusaha. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Baru satu ayat saja kita sudah banyak berkat ya. Jadi ingat, kalau sampai ada yang belum dapat kerja, ingat kita ini punya apa namanya, mana dan burung puyuh masing-masing. Hanya burung puyuh kita ini kan beda-beda. Ada burung puyuh yang baru lahir, ada burung puyuh yang baru menetas, ada burung puyuh yang sudah bisa terbang. Maksudnya gini, Tuhan kasih kita berkat itu beda-beda. Ada yang punya mobil, ada yang Tuhan hanya kasih motor, maaf, ada yang Tuhan kasih kita hanya naik bemo, tidak apa-apa. Semua itu sumbernya berkat dari Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.